PAUD NIM B1A1192115. Kelas F, Prodi 1 Farmasi, Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan materi-materi dari kimia fisika. Yang pertama, materi dan energi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam zat. Massa suatu benda selalu tetap dimanapun benda itu berada. Wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan fisika, perubahan yang tidak berubah hanya bentuk dan wujud materi. Contohnya pada di atas. Kalau perubahan kimia atau reaksi kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya pada nomor di atas. Contoh energi ada 3. Contohnya pada di atas. Kalau perubahan kimia, klasifikasi materi, yang pertama unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Yang kedua, senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Yang ketiga, campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui misal air, sungai, udara, tanah, dan lain. B, yaitu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Hukum kekerasan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Contoh-contoh energi yang pertama yaitu energi mekanik berubah menjadi listrik. Yang kedua, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Dan yang ketiga, energi kimia berubah menjadi energi listrik. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi kimia. Energi yang tersimpan dalam persenyawaan kimia. Kedua, energi listrik. Bentuk energi yang paling banyak digunakan. Yang keempat, energi mekanik. Hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Yang kedua, yaitu sistem periodik unsur. Adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur kimia disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Adapun sifat-sifat keperodikan unsur, yang pertama, jari-jari atom adalah setengah dari jarak antara 2 inti dari 2 atom logam yang sejajar atau dalam sebuah molekul diatomik. Yang kedua, energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh sebuah atom-atom ion dalam fase gas untuk melepaskan sebuah elektronnya. Yang ketiga, afinitas elektron adalah kuantitas perubahan energi ketika sebuah atom atau ion dalam fase gas menerima sebuah elektron. Keempat, yaitu elektronegativitas adalah kemampuan suatu atom dalam sebuah molekul keadaan atau berikatan untuk menarik elektron kepadanya. Adapun perkembangan penyusun unsur, yang pertama yaitu triade de Brenner. John W. de Brenner adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, dia memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur atau triad yang memiliki sifat sama. Yang kedua yaitu daftar Mendeleev. Lothar Meyer dan Dmitri Ivanovich Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur. Pada tahun 1869, Mendeleev berhasil menyusun suatu daftar terdiri 65 unsur kimia. Untuk menyusun daftar unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif, dikenal dengan nama hukum periodik. Yang ketiga, sistem periodik unsur. Disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya.
Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Yang ketiga adalah ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar ion negatif anion, ion positif kation. Gaya tarik antar ini disebut juga sebagai gaya elektrostatis. Contohnya asam amino, aspartat, dan glutamat yang bermuatan negatif, sedangkan lisin, histidin, dan arginin bermuatan positif. Muatan yang berbeda-beda ini menyebabkan asam amino tersebut dapat membentuk ikatan ion. Senyawa ion secara umum memiliki sifat keras, titik lebur tinggi, rapuh, mudah larut dalam pelarut polar, dalam bentuk kristal, dan tinggi dalam leburan atau larutan. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi elektronnya dan membentuk ion positif. Elektron yang dilepas akan ditangkap oleh atom yang mempunyai afinitas. Ikatan ion terbentuk antara pertama ion positif dengan ion negatif. Yang kedua, atom-atom berenergi potensial kecil dengan atom-atom berafinitas elektron besar. Atom-atom unsur golongan 1A dengan atom-atom unsur golongan 6A dan 7A. Atom-atom dengan keelektronegatifan kecil dengan atom-atom yang mempunyai keelektronegatifan besar. Yang keempat yaitu materi kovalen, adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan pembentukan. Ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Berdasarkan polimerisasi, ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen polar adalah pasangan elektron ikatan cenderung tertarik ke salah satu atau yang berkaitan. Sedangkan ikatan kovalen non-polar yaitu ikatan yang tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berkaitan. Yang kelima yaitu ikatan van der Waals, merupakan gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi. Dan besarnya gaya ini ialah 10-7 kali jarak antar atom atau molekul-molekul. Bentuk ikatannya ada dua, yaitu ikatan molekul yang memiliki dipol dan yang tidak memiliki dipol. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama jumlah elektron dalam atom, dua yaitu bentuk molekul, yang ketiga kepolaran molekul, dan yang keempat kadar didih gas mulia. Adapun klasifikasi dari gaya van der Waals, dua interaksi dipol-dipol, yang ketiga interaksi ion dipol terinduksi, yang keempat interaksi dipol terinduksi, dan yang kelima interaksi dipol terinduksi. Selanjutnya, gaya van der Waals dahulu dipelajari untuk menunjukkan semua jenis gaya tarik-menarik antar molekul, namun kini menunjuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi. Ikatan van der Waals terdapat antar molekul zat, air atau padas, dan sangat lemah. Keenam yaitu ikatan hidrogen dan logam. Ikatan logam adalah suatu jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik-menarik yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron dan ion logam bermuatan positif. Sifat-sifat logam yang pertama memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, berkilau dan memancarkan cahaya. Senyawa logam. Logam-logam alkali mempunyai beberapa sifat, antara lain semuanya lunak, putih, mengkilat, dan mudah dipotong. Jika logam-logam tersebut dibiarkan di udara terbuka, maka permukaannya akan menjadi kusam. Karena logam-logam tersebut mudah bereaksi dengan air atau oksigen dan biasanya disimpan dalam minyak tanah. B. Hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen terikat dengan atom sangat elektronegatif lainnya.
Sifat hidrogen yang pertama kelarutan dan yang kedua volatilitas. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon dimaafkan.